Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Kita semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa yang dipimpin oleh kita, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum belajar Ibu memang absen satu kesatria Fiani Damayanti, Ibu. Andi Damayati, Ibu. itu semua ya. Ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah tema 3 tokoh dan penemuan, sub tema 1 penemu yang mengubah wajah dunia. Anjir tando aram ay meringoy. Anak ketere mah. Yung koterek. Jadi di sini sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau bertanya. Orang-orang pada zaman dulu itu menggunakan listrik, menggunakan cahaya. Sebelum adanya listrik itu menggunakan cahaya apa? Lilin. Ya, jawabannya benar. Jadi orang-orang pada zaman dulu itu memanfaatkan lampu itu, yaitu lampu lilin, lampu obor untuk membantu mereka untuk melakukan aktivitas pada malam hari supaya menghasilkan cahaya. Jadi siapa yang tahu tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana cara menyalakan lampu supaya menghasilkan cahaya ataupun supaya bisa menyala. Nah, jadi pertanyaannya dijawab nanti ya. Sekarang kita akan mendengarkan tema kita itu untuk membacakan teks yang ada di buku tema. Ayo, kita buka dibaca teksnya. Itu teksnya ya. Ya, semuanya silakan diperhatikan dan didengarkan, juga dilihat ya di buku temanya. Listrik perubahan wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di 1791 di Newton, Inggris. Berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertamanya dapat menghasilkan gelombang elektronik. Oke, biar orang tiwang ini. Daya baterai kurang ini. Baik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan
dengan arus listrik hingga sampai ke rumahmu. Yang lain diperhatikannya dan dibaca juga. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media Miskin. perantaran gelombang. Elektronik terbentuk dari hasil perubahan Ini mengapa magnet dan medan listrik yang terjadi terus menerus. Proses tersebut kemudian menuju terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa. Pada pusat pembangkit listrik, arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tekanan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menunjuki gandum penerima di berbagai daerah. Dari gandum penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkai kabel listrik di dalam rumah rangkaian kabel tersebut. Umumnya berada di atas untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sekelas dan tolongan listrik tempat mengumpulkan peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkai listrik di dalam rumah dapat berupa rangkai sering atau rangkai paralel. Rangkai sering dan paralel merupakan jenis-jenis rangkai yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun Sekali takkan akan beku. listrik sehingga menjadi satu kesatuan. Untuk bila dilihat dari Perhatikan ya anak-anak. penyusunannya rangkai Tinggal uniru baca kesimbangan baca. dengan cara bersambung atau Dan secara jalan di kuringan baca. rangkai paralel disusun berdiri. Contoh rangkai yang sering dalam kehidupan sehari-hari ada lampu senter. Rangkaian yang disusun sering pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu dan senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian sering
Baca aja kok nih. juga Ya, terima bisa kasih ditemu kepada teman kita pada yang lampu. sudah membacakan teks yang berjudul Listrik Mengubah Dunia. Nah, jadi betapa pentingnya peranan listrik ini bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana di dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak memboros listrik dan tidak membuang-buang listrik, dan juga memakai listrik sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan juga. Jadi begitulah. Di sini setelah dibaca teksnya, silakan dikerjakan tugasnya pada halaman yang sudah ada halaman 7 yang ada di dalam buku tema. Jadi ibu yang akan memeriksanya nanti pas bencong lebih lagi dari kami kalau banyak ada kan bencong lagi. Din bencot yo kaya dan gaya kadera mo dia makarubog mo ni matada pa siya benci na ni. Baterai. Bencong kadera mo gitu. Contoh dari baterai. Ini baterainya. Jadi di sini ibu ada gambar, ada dalam media yang mencontohkan bagaimana itu komponen-komponen dan bagian-bagian dari lampu. Ini ada senter. Ini setelah dibongkar bakal jadi bagiannya. Ada yang pertama itu ada apa? Baterai. Dan jadi baterai ini berfungsi untuk sebagai sumber listrik. listrik. Yang kedua ada lampu. Yang ketiga ada lempengan lampu atau kepala senter. Yang ketiga itu ada lempengan logam yang berfungsi untuk penghantar arus listrik. Yang keempat itu ada saklar yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan arus listrik. listrik. Seperti ini ya. Ini ada lampunya. Ini baterainya. Yang ini ada logam, ada lempengan logamnya di dalamnya. Jadi kalau kita pasang, kita taruh baterainya di senter ini. Dan kita sambung, dia bentuknya akan seperti ini. Ini akan seperti ini ya. Ini senternya sudah siap digunakan dan siap dipakai di kegiatan yang akan dilakukan yang membutuhkan lampu senter. Kemudian nanti dia bentuknya akan seperti jadi bentuknya nanti akan seperti senter asli ya, karena kita akan merangkai dan akan membuat kembali komponen-komponen tadi ke dalam senter. Jadi seperti ini bentuknya. Terus ada kepalanya ini. Kemudian setelah itu, kalau kita ingin membuat hanya dihilangkan kepala senternya juga bisa, asalkan lampunya itu mesti ada. Jadi seperti ini ya, contoh gambarnya akan seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Ini lampunya berfungsi untuk menghasilkan cahaya. Ya, dia menghasilkan cahaya. Kemudian di sini ada saklarnya untuk menyalakan dan mematikan arus listrik. Ya, betul jawabannya Rido. Ya, tepuk tangan dulu untuk jawabannya Rido. Tepuk tangannya ya. Ya. Setelah itu, ini ada baterainya. Di dalamnya ada baterainya. Ini di dalamnya ada baterainya. Baterainya ini berfungsi tadi untuk apa? Sebagai sumber
sebagai sumber cahaya Sumber listrik. arus listrik. Kemudian ini ada logam. Lempengan logamnya itu berfungsi untuk penghantar listrik. Jadi seperti ini contohnya ya. Ini sampelnya. Jika kita nyalakan, ada yang ternyala. Jika kita matikan, nah dia tak padam. Ya. Kemudian ada di sini yang namanya rangkaian seri yang sudah dibacakan oleh teman kita juga tadi. Ini contohnya rangkaian seri pada lampu listrik. Jadi rangkaian seri lampu listrik ini fungsinya adalah untuk menghubungkan arus listrik supaya lampunya bisa menyala. Jadi di arus listrik di rangkaian seri ini terdapat dia terdapat satu baris arus listrik ya, diletakkan sejajar, kemudian dirangkaikan seri hanya berada di dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu listrik ini ya. Nah, jadi rangkaian seri juga dia memiliki kelebihan ya. Kelebihannya adalah memiliki banyak kabel. Dan juga karena dia memiliki banyak kabel, dia bakalan hemat saklar ya juga karena rangkaian ini hemat saklar, dia juga nanti bakalan hemat biaya. Jadi biayanya itu tidak terlalu mahal ya. Nah, ini juga ada rangkaian seri ini juga dia memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah ada dua kekurangan. Yang pertama adalah jika cahaya lampu semakin redup ataupun semakin jauh dari sumber listrik, maka dia akan mengalami ataupun maka lampu itu akan redup jika cahaya lampu itu semakin jauh dari sumber listrik. Jadi nyala lampunya itu tidak terlalu terang, ataupun bakalan mati karena dia jauh dari sumber listrik. Jadi yang kedua itu apabila satu lampu itu dimatikan, yang lainnya juga bakal ikut mati. Contoh seperti di PLN. Jika dimatikan lampunya, maka semua lampu di rumah warga itu bakalan mati atau bakalan padam. Nah, sekarang sudah mengerti ya. Jadi perbedaannya sangat-sangat banyak ya, dari belum adanya listrik sampai adanya listrik. Kita bisa menggunakan lampu listrik. Ya, jawabannya itu benar. Ya. Ini seperti ini setrika listrik, ada rice cooker juga. Kalau mau masak nasi, orang dulu kalau mau masak nasi harus pakai kayu bakar sebelum adanya listrik. Nah, seperti ini. Nah, jadi anak-anak silakan dikerjakan di lembar kerjanya ya, di LKPD-nya soal-soal yang sudah ibu kasih secara berkelompok ya. Baik, setelah pembelajaran kita selesai, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, jadi tidak ada yang bertanya. Jadi ibu akan tutup pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi ini kumpulkan besok ya. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin dulu sebelum kita pulang.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين